Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan keempat, yaitu pertemuan terakhir dengan materi desain kamar gelap. Nah, pada materi ini kita akan membahas desain kamar gelap. Yang pertama, nah ini adalah contoh kamar gelap ya. Jadi mungkin teman-teman belum pernah masuk ke dalam kamar gelap gara-gara belum ke kampus mungkin ya. Nah, di sini contoh kamar gelap. Jadi kamar gelap itu tidak sepenuhnya gelap. Jadi di kamar gelap itu ada lampu pencahayaan yang dinamakan safety light. Nah, safety light itu berwarna merah. Nah, jadi nanti kamar gelap atau dark room itu akan berwarna merah seperti ini. Nah, tapi kamar gelap ini juga dapat berwarna terang atau seperti ruangan kita pada biasanya. Jadi pada saat ruangan itu digunakan untuk processing film, nah ruangan itu harus dalam keadaan gelap, hanya boleh safety light yang menyala. Sedangkan pada saat kita tidak processing film atau misalnya kita lagi bersihin screen film, screen kaset atau kita mau ganti cairan, itu boleh dinyalain lampu utamanya. Nah, pengertian kamar gelap. Nah, kamar gelap ini merupakan tempat pengolahan atau pencucian film. Istilah lazim yang dipakai yaitu kamar gelap atau dark room atau ruang pencucian film. Nah, pengertian processing room atau kamar gelap adalah suatu area atau tempat dilakukan pengolahan film sebelum dan sesudah diekspos dari bayangan laten menjadi bayangan tetap. Nah, dalam suatu proses radiografi, processing room atau kamar gelap merupakan salah satu pendukung yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses pemotretan. Hal ini disebabkan karena dengan processing room kita dapat mengubah film dari bayangan laten ke dalam bayangan tampak. Meskipun pemotretan sudah dilakukan dengan baik, apabila proses pengolahan film di kamar gelap tidak baik, maka radiograf yang dihasilkan juga tidak akan baik. Nah, fungsi kamar gelap. Kamar gelap ini berfungsi yang pertama mengisi dan mengeluarkan film dari kaset, kemudian memasukkan film pada automatic processor jika kita pakai automatic, kemudian tempat pemeliharaan kaset, IS, dan automatic processing. Yang keempat, tempat penyimpanan unexposed film. Yang selanjutnya, tempat membuat duplikasi dan subtraksi film. Dan tempat melakukan silver recovery. Nah, ini contoh untuk tempat penyimpanan film. Jadi dalam kamar gelap itu tersimpan film-film. Ini ada tray film ya namanya ya. Jadi film disimpan di dalam kamar gelap. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan terang banget nih. Nah, ini posisi pada saat kita sedang stok film gitu. Jadi kalau naruh film ya hidupin aja lampunya gitu. Selama tidak ada yang lagi proses film. Nah, di sini ada film bin atau film storage. Nah, di dalam film ini dalam box ini itu tersimpan film yang siap untuk digunakan. Jadi boxnya itu berbentuknya pintunya seperti ini ya. Jadi nanti diurutin. Biasanya yang paling depan ini kaset ukuran film ukuran 43, 35, 24, 18 dan film paling kecil seperti itu. Nah, tray film ini, jadi kan kita kan box film tadi dibuka. Nah, pada saat box film itu dibuka, filmnya dimasukkan ke dalam sini. Jadi nanti kita untuk ngambil film itu nggak bongkar film film yang di gudang gitu. Jadi kita ngambil dari film tray-nya ini atau film bin. Nah, ini proses pencucian film dengan menggunakan automatic processing. Nah, ini kalau kita manual processing masih pakai bak manual ya, bak cuci yang isinya developer, kemudian air, kemudian fixer. Nah, selanjutnya di lokasi kamar gelap. Jadi kamar gelap itu ditempatkan di tempat yang strategis sehingga mudah dicapai jadi kamar-kamar pemotretan atau kamar foto. Kemudian berdekatan dengan kamar sortir film. Kemudian yang ketiga dekat dengan ruang arsip. Yang keempat dianjurkan untuk 2 kamar pemotretan tersedia 1 kamar gelap. Selanjutnya terlindung dari sinar langsung atau sinar hambur. Kemudian bersebelahan dengan ruang pemeriksaan dan dihubungkan dengan kaset hatch. Nah, selanjutnya ada interior kamar gelap. Kamar gelap itu terdiri dari bagian basah atau wet side. Contohnya itu ada tangki processing yang berisi developer, fixer, air untuk bilas. Kemudian ada bagian kering atau dry side. Itu contohnya meja, film box, dan lain-lain. Nah, untuk konstruksi kamar gelap itu sendiri terdiri yang pertama ukuran ruangan, kemudian bahan lantai, bahan dinding, langit-langit, serta ventilasi. Yang pertama ada konstruksi kamar gelap.
Nah, untuk ukurannya itu jika kita menggunakan automatic processing, sebaiknya ukuran ruangan bujur sangkar dengan luas 7 meter persegi dan tinggi 3 meter. Kemudian untuk manual processing sebaiknya memanjang, luasnya itu 10 meter persegi dengan tinggi 3 meter. Nah, 10 meter persegi memanjang ini dengan maksud memudahkan pengaturan bahan-bahan di dalam kamar gelap itu sendiri. Selanjutnya ada bahan lantai. Lantainya itu tidak mudah rapuh dan keropos serta tahan terhadap cairan processing. Karena kan cairan processing itu menggunakan pH yang tinggi dan yang rendah ya. Nah, selanjutnya tidak licin dan mudah dibersihkan. Yang ketiga dapat menyerap cairan kimia dan yang keempat berwarna cerah. Nah, untuk bahannya itu bisa bitumen atau turunan aspal dan keramik atau porselin. Selanjutnya ada bahan dinding. Nah, dinding itu harus terjamin dari proteksi radiasi ya. Warnanya cerah seperti merah jambu, krim, dan lain-lain. Kemudian mudah dibersihkan. Dari bahan waterproof atau porselin. Tahan terhadap korosi, memantulkan cahaya. Selanjutnya ada bahan langit-langit. Itu tinggi kurang lebih 2,7 sampai 3 meter. Bahan cat yang tidak mudah terkelupas atau dapat juga menggunakan cat minyak. Selanjutnya ada ventilasi. Nah, ventilasi ini berfungsi sebagai pertukaran udara di dalam kamar gelap. Nah, dan menjaga kestabilan dari cairan-cairan processing. Jadi cairan processing itu tidak boleh terbuka begitu saja ya, harus selalu tertutup wadahnya. Karena kenapa? Karena dapat terjadi oksidasi. Nah, kalau sudah terjadi oksidasi, nanti cairannya akan melemah seperti itu. Ventilasi dibuat di atas loteng dengan bentuk cerobong asap atau menggunakan AC, kipas angin, dan lain-lain. Suhu di dalam ruangan itu berkisar 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan atau humidity itu 40% sampai 60%. Nah, dianjurkan menggunakan AC agar nyaman bagi karyawan yang bekerja di dalamnya dan menjamin kestabilan suhu kamar gelap. Nah, contoh ventilasi, jika tidak ada AC dapat digunakan fan 2 buah. Satu menghisap udara dan satu mengeluarkan udara. Jadi satunya fan biasa, satunya exhaust. Ditempatkan berseberangan. Fan penghisap ditempatkan agak di bawah dan fan yang mengeluarkan ditempatkan lebih tinggi. Di sebelah luar diberi tabir untuk menjamin tidak ada cahaya yang masuk ke kamar gelap. Nah, jika tidak ada pakai AC dan tidak pakai fan, pertukaran udara diharapkan minimal 10 kali dalam 1 jam dengan cara membuka jendela atau pintu. Nah, hal ini untuk menghindari bahaya uap cairan pencuci film itu sendiri. Selanjutnya ada proteksi kamar gelap. Nah, kenapa harus diproteksi? Itu alasannya karena ada karyawan yang bekerja di dalamnya. Tadi kan konstruksinya kan dia harus berada tepat di tengah-tengah ruang pemotretan. Jadi otomatis di dalam kamar gelap juga ada petugas yang bekerja. Jadi harus terjamin proteksi radiasinya. Kemudian di dalam sana juga ada penyimpanan film. Kemudian juga dekat dengan sumber radiasi dan bersebelahan dengan kamar pemotretan. Nah, proteksi radiasi untuk dinding kamar gelap itu ketebalannya dibuat ekivalen 2 mm PB. Contohnya, tembok biasa dengan ketebalan 20-25 cm, dinding beton cor setebal 15 cm, atau tembok biasa dapat dilapisi plat PB 2 mm. Nah, tembok yang terbuat dari setengah senti batu bata ditambah dengan barium plaster dengan ketebalan setengah inci. Nah, selanjutnya untuk pintu kamar gelap. Syaratnya itu memenuhi syarat proteksi radiasi, dapat dikunci dari dalam dengan baik, menjamin tidak ada kebocoran cahaya masuk ke dalam kamar gelap, dapat berfungsi sebagai ventilator, dan petugas dapat masuk serta keluar tanpa mengganggu kelangsungan pencucian film. Nah, yang pertama ini ada single door system atau sistem satu pintu. Itu syaratnya memiliki pencucian otomatis yang dihubungkan dengan sistem pencahayaan sehingga ketika ruang gelap prosesing film pintu terkunci. Nah, pintu tidak tembus cahaya. Keuntungannya itu biaya lebih murah, tidak memerlukan tempatnya lebih luas. Kelemahannya jika dibuka cahaya langsung masuk. Nah, jika seorang petugas akan masuk harus menunggu sampai pengolahan film yang sedang berlangsung selesai. Harus selalu dikunci dari dalam. Nah, ini contoh ruangannya ya. Jadi kalau ini agak ribet karena kalau kita lagi processing, orang dari luar itu harus nunggu dulu nyampe selesai proses baru boleh buka pintunya, seperti itu.
Selanjutnya ada double door system. Nah, double door system ini 2 pintu ya. Nah, tiap pintu harus kokoh dan ditempatkan dengan baik untuk mencegah cahaya masuk ketika ditutup. Nah, keuntungannya itu dapat terhindar cahaya masuk meskipun salah satu pintu terbuka. Nah, ini contohnya. Jadi kalau pintu yang luar kebuka, pintu dalam ketutup, itu daerah dark room masih aman gitu. Karena masih ada daerah antara di sini. Nah, keuntungannya itu dapat terhindar cahaya masuk meskipun salah satu pintunya terbuka. Kelemahannya masih memerlukan interlock untuk menghindari kedua pintu sama-sama terbuka. Nah, lemahnya itu, kalau yang dalam nggak dikunci, petugas dari luar masuk, nggak ditutup pintunya, masuk ke dalam sini, jadi cahaya akan masuk gitu. Kalau cahaya masuk, otomatis prosesnya akan terganggu. Nah, kemudian memerlukan tempat yang lebih luas untuk melakukan untuk konstruksi ini. Kemudian ada labirin system. Nah, labirin system ini terdiri dari dua lorong paralel. Perlu ruangan yang lebih luas dari sistem yang lain. Labirin akan terlihat lebih efektif bila permukaan tembok kasar dan dicat hitam. Kemudian panjang tiap lorong minimal 3 meter, lebar lorong tidak lebih dari 0,7 meter. Nah, keuntungannya itu tidak memerlukan daun pintu, dapat berfungsi sebagai ventilasi. Petugas dapat masuk dan keluar kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Nah, kelemahannya itu memerlukan tempat yang lebih luas, barang-barang yang lebih besar tidak dapat secara leluasa masuk. Nah, kalau ini itu lebih enak. Jadi petugas itu dari kamar pemeriksaan bisa langsung masuk ke kamar gelap tanpa mengganggu proses karena di sini sudah ada pembatas cahayanya gitu. Cuman sayangnya kalau kita mau masukin barang-barang ke kamar gelap itu agak susah karena dia kan jalurnya sempit seperti itu. Selanjutnya ada sistem pintu putar. Nah, sistem pintu putar ini menggunakan metal yang berbentuk silinder dengan bagian terbuka pada sisi yang masuk untuk dapat masuk ke dalam processing room. Perlu melangkah ke silinder dan dirotasikan secara manual sampai tiba di processing room. Jadi ini sistemnya sama seperti pintu di mall atau pusat perbelanjaan yang pintunya model berputar ya. Kemudian keuntungannya cahaya masuk betul-betul dapat terhindar. Petugas dapat masuk dan keluar kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Nah, kelemahannya itu memerlukan daun pintu yang lebih luas, barang-barang yang lebih besar tidak dapat masuk, memerlukan daun pintu yang lebih rumit, seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya ya. Selanjutnya ada layout kamar gelap. Nah, kamar gelap ini harus terpisah antara area kegiatan basah dengan area kegiatan kering. Tersusun tahapan secara berurutan, penempatan alat-alat ruangan secara rapi. Nah, ini layout kamar gelap ya. Jadi di sini ada dari nomor 1 itu kerjanya harus rapi. Nomor 1 ada hanger kering, kemudian ada kaset, kemudian ada rak dan meja pengisian film. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke developer, rinsing, fixing, washing, selanjutnya hanger basah dan pengering. Jadi harus berurutan agar tetap kering. Jadi kalau sudah sampai kering itu baru bisa balik lagi ke angka 1 seperti itu. Selanjutnya ada lampu penerangan kamar gelap. Nah, lampu penerangan ini ada lampu penerangan umum dalam keadaan tidak ada kegiatan proses pencucian film. Contohnya bisa menggunakan lampu pijar atau lampu neon. Nah, perawatan kaset dan apa aja sih yang bisa dilakukan di lampu penerangan umum itu pada saat kita melakukan perawatan kaset dan screen. Kemudian membersihkan lantai, membersihkan dinding, kemudian servis peralatan. Nah, sedangkan lampu pengaman atau safe light di dalam keadaan dilakukan kegiatan proses pencucian film. Nah, safe light ini sebagai pengontrol processing film. Nah, sebagai pengontrol processing film itu sendiri, untuk safe light ada 2 tipe. Ada tipe cahaya langsung. Nah, cahaya safe light langsung mengenai area bekerja, ditempatkan minimal 1,2 meter dari permukaan tempat bekerja. Merupakan tipe paling baik untuk loading dan unloading kaset. Sedangkan selanjutnya ada tipe tidak langsung, merupakan penerangan umum. Safe light diarahkan ke eternity sehingga yang digunakan adalah cahaya refleksi. Ditempatkan 2,1 meter dari atas lantai. Nah, kalau langsung itu lampunya arahnya ke bawah ya cahayanya, sedangkan kalau yang tidak langsung itu cahayanya ke atas. Jadi dia akan dipantulkan oleh langit-langit ataupun tembok seperti itu. Selanjutnya ada filter cahaya. Untuk safe light itu sendiri diperoleh menggunakan 2 filter. Itu ada filter yellow dan juga ada filter red. Nah, filter ini gunanya untuk membatasi cahaya yang keluar. Jadi kalau kita ketahui dari lampu pijar itu kan dia akan menghasilkan warna putih. Nah, warna putih itu merupakan kombinasi dari berbagai warna, dari biru, kuning, merah dan lain sebagainya macam. Oleh sebab itu kita filter hanya cahaya merah saja yang dapat keluar dari filternya.
Nah, syarat lampu yaitu syarat lampu pengaman atau safe light tidak boleh melebihi batas aman kepekaan film. Nah, kepekaan film dipengaruhi oleh warna, intensitas, dan waktu pencahayaan. Jadi yang sering digunakan itu 15 sampai 25 watt. Nah, warna filter tidak memberikan efek pada film yang digunakan, baik belum sensitif maupun green sensitif, seperti itu. Selanjutnya sarana dan prasarana kamar gelap. Nah, di kamar gelap itu ada meja kering yang berisi rak kaset, film hopper, dan aksesoris lainnya. Kemudian ada meja basah yang berisi tangki processing, ada label printer, kaset hatch yang membantu dalam transport kaset yang dipasang pada pembatas kamar gelap dan kamar pemeriksaan. Ada film hopper, tempat penyimpanan film yang belum terkena expose, cupboard, dan lain sebagainya macam. Ini contoh meja kerja ya, meja kerja kering. Nah, di meja kerja kering ini dapat dilihat Nah, di meja kerja ini dapat dilihat di sini ada tempat penyimpanan film yang belum digunakan. Kemudian ada film hopper, ini tadi yang tray film atau film bin atau film storage karena pintunya ditarik. Kemudian ada cupboard, ini untuk tempat sampahnya gitu. Selanjutnya ada sirkulasi air di dalam kamar gelap. Nah, sirkulasi air dalam kamar gelap harus selalu mengalir supaya kebersihan air dalam kamar gelap terus terjaga kebersihannya dan pada film tidak menimbulkan artefak. Nah, tujuan sirkulasi air adalah untuk membersihkan film dari sisa-sisa developer dan fixer. Dengan demikian, cairan yang terbawa air akan mengalir serta mendukung kualitas gambar yang lebih baik. Nah, untuk transfer film itu fungsinya untuk transportasi film dari kamar gelap ke ruang pemeriksaan atau sebaliknya, sehingga membutuhkan peralatan seperti kaset hatch yang terdiri dari dua kotak, yaitu exposed dan unexposed. Syarat itu tidak boleh tembus radiasi, kemudian tidak ada bocor sinar, dan bersifat interlock gitu. Nah, jadi di sini nanti ditaruhnya di pembatas ya antara tembok kamar gelap dengan tembok ruangan pemeriksaan. Nah, jadi nanti yang di kamar pemeriksaan itu bisa tahu, oh ini unexposed, jadi ngambil kaset dalam sini, kalau sudah dipakai taruhnya di lemari ini yang unexposed, jadi saat radiographer ngambil setelah di expose masukin ke tray expose seperti itu. Selanjutnya ada perawatan kamar gelap. Itu di kamar gelap kita bisa melakukan pembersihan screen dengan alkohol atau air sabun, kemudian membersihkan tangki processing atau sirkulasi air, kemudian mengetes safety light, kemudian membersihkan kamar gelap, kemudian menjaga agar tidak ada cahaya yang dapat menembus kamar gelap, kemudian memperhatikan temperatur dan kelembapan udara, dan disiplin dalam bekerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Untuk tugas pada pertemuan ini cukup meresum saja. Nanti resumnya itu difoto dan diupload pada absensi ujian. Nah, habis ini kita tinggal ujian ya, karena pertemuan saya sudah selesai semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.